Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Kita kembali lagi di channel Bang Bil. Yo. Jadi tema hari ini, hari yang cerah ini, kita akan membahas tentang seluk-beluk Bang Bil selain sebagai komisioner Bawaslu Kota Manado, juga seorang anak dan seorang ulama, seorang habaib. Jadi panjang cerita ini. Iya. Memang seperti itu kenyataannya. Tentunya sebagai anak seorang ulama besar yang ada di Kota Manado ini memegang tanggung jawab yang cukup besar. Selain daripada jabatan komisioner, ada juga tanggung jawab yang lebih besar. Ada yayasan ya, Yes. Yayasan Al-Hikam yang cabangnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang banyak ikut santri ya, bisa dikatakan. Ya, santri jamaah. Bagaimana pimpinan untuk membagi waktu di selain pekerjaan sebagai komisioner Bawaslu, di satu sisi sebagai seorang anak dari seorang ulama besar. Ini seharusnya kalau di channelnya gue yang nanya-nanya dia. Tapi nggak apa-apa, tapi karena ini kasek baru jadi kita maklum ya. Ya, sahabat-sahabat, kita perkenalkan beliau ini Pak Soeharto Moko Ginta adalah Kepala Sekretariat baru di Bawaslu Manado. Sebenarnya saya mau banyak tanya sama beliau, tapi beliau langsung main kelikum supaya jangan sampai beliau yang dihajar. Tapi nggak apa-apa, ini menarik. Saya baru kali ini ditanyakan soal aktivitas sebagai komisioner di Bawaslu sekaligus mengelola yayasan yang sebenarnya ditinggali oleh almarhum ayahanda Habib Muhsin. Beliau menyebut orang tua kami sebagai ulama besar di Manado. Padahal menurut saya beliau sendiri almarhum tidak pernah memposisikan diri sebagai ulama. Beliau hanya sebagai tokoh yang banyak berteman dengan semua kalangan, baik lintas iman, lintas agama, lintas generasi, dan beliau mendedikasikan kehidupannya untuk berorganisasi, berkomunitas, ya kan, bahkan beraktivitas dengan semua kalangan. Jadi itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana saya membagi waktu sebagai seorang komisioner dan mengelola yayasan, pertama yang harus digarisbawahi, Pak Sek, kita di komisioner Bawaslu atau teman-teman yang di komisioner KPU itu nggak boleh menjadi double job, dalam artian menjadi aktivis partai atau menjadi aktivis organisasi atau menjadi pengurus organisasi tertentu kemudian menjabat sebagai komisioner. Kita nggak boleh itu. Nah, sehingga itu bagaimana dengan yayasan yang selama ini dikelola? Sesungguhnya yayasan yang ada sekarang ini dikelola oleh keluarga juga, kan, sepeninggal orang tua, ada kakak, ada adik yang mengelola itu. Nah, saya setidaknya karena bagian dari yayasan itu tetap melakukan aktivitas minimal memberikan support. Nah, tentunya yayasan ini kan tidak ada hubungannya dengan gerakan politik, kan gitu. Jadi kita cuma kerja-kerja sosial, berikan bantuan-bantuan sosial, tapi yang jelas saya secara pribadi tidak boleh lagi masuk di struktur kepengurusan itu. Jadi sebenarnya tidak ada gangguan posisi sebagai komisioner dan sebagai pengelola atau keluarga besar di yayasan itu. Jadi menurut saya ada ketentuan yang saya baca, mungkin yang tidak bisa dijabat secara sekaligus itu untuk jabatan-jabatan publik sebagai kepala BUMD atau BUMN. Tapi kalau untuk yayasan untuk mengelola kan bisa ya. Ya, sebenarnya regulasi itu bukan di posisinya, tapi di saat kita mencalonkan diri sebagai komisioner Bawaslu itu ada persyaratan. Persyaratan tidak boleh menjadi pengurus harian atau pengurus inti di organisasi manapun. Oh, termasuk. Ya, jadi harus lepas. Jadi waktu saya ketua Les Bumi NU, waktu itu saya ketua yayasan, saya juga waktu itu kepala sekolah, saya juga punya jabatan-jabatan strategis sebenarnya baik dalam kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga organisasi sosial lainnya. Hanya memang karena syarat menjadi komisioner Bawaslu tidak boleh jadi pengurus, mau tidak mau saya lepas. Jadi itu. Nah, sekarang tapi bagusnya di Bawaslu tidak ada larangan untuk studi. Oh iya. Misalnya saya lagi lanjutkan program doktor nih, dalam jangka waktu dekat akan habis. Tapi kalau di KPU mereka nggak boleh studi. Oh, nggak bisa. Itu Ya? ada peraturan KPU-nya ya. Jadi kalau ada anggota KPU atau jajarannya ya anggota KPU yang Sekalipun itu dibiayai sendiri. Sekalipun biaya sendiri, ya saya sendiri juga biaya sendiri kok. Tapi yang jelas itu kalau Bawaslu tahu ada anggota KPU yang lagi sekolah, itu kita jewel. Itu Pak Sek. Iya. Sambil minum kopi. Sepatunya pakai kepong.
Kalau saya sendiri bagaimana? Posisi dulu waktu sebelum menjadi Kasek sudah PNS di jabatan apa? Ya, memang saya berkarir sebelumnya di pemerintah Kabupaten Lamongan. Boltim. Ya, angkat tahun 2012 sebagai calon pegawai negeri sipil, ditempatkan di bagian hukum. Terus berkarir di sana, sempat juga dimutasi ke inspektorat sebagai auditor. Ya. Lalu sudah kembali lagi ke bagian hukum sebagai kasubag perundang-undangan. Dan jabatan terakhir saya di Boltim sebagai kepala bidang aplikasi dan informatika di Kominfo. Kominfo. Terus saya dapat undangan untuk job fit Apa itu maksudnya? lelang jabatan. Oh, lelang jabatan. Iya. Untuk menuju Kasek itu ya? Ya, menuju Kasek dari Bawaslu RI. Coba iseng-iseng ikut, iseng-iseng berhadiah. Lolos. Alhamdulillah lolos. Apa yang lebih enak? Jadi pejabat di Boltim sebelumnya atau pas menjadi pejabat di Kasek itu? Sama saja sih, cuma tantangannya memang lebih menantang di sini karena memang kan jabatan kita bersinggungan langsung dengan politik itu sendiri. Ya. Kalau kita yang biasanya di pemerintah daerah itu menjaga batas-batas dengan wilayah politik, tetapi sekarang justru kita adalah bagian dari politik itu sendiri sebagai penjaga pengawas. Ada warna lain, lah Warna ya, kan? lain. Karena bersentuhan langsung. Bersentuhan langsung dengan wilayah itu. Keluarga di mana sih? Warga di kota. Di Boltim. Di kota Bagu. Oh, ketemu Bagu. Di Boltim kita juga merantau kan. Oh, jadi aslinya sebenarnya di kota. Di kota Bagu. Jadi di Boltim ngekos atau pulang ke kota setiap hari waktu itu? Tiap minggu, tiap hari Jumat balik. Sanggup ya punya pekerjaan berjarak dengan istri. Ya, resiko sebuah karir, Berjarak dengan istri. resiko karir. Sadap, pisang batu asik itu. Yang memasak kau pakai topong tuh. Lah enggak sudah itu. Tadi dia pakai topong. Oh, sudah pakai topong. Sudah juga pakai topong tuh. Mantap, Martin. Kita berada di kawasan Old Cafe, Komo, Manado. Bagi teman-teman yang kepingin ngopi di sini, letaknya strategis tapi ribut. Jadi podcast ini juga podcast ribut. Selain saya, Pak Kasek, ada juga Pak Ketua, Pak Ketua Marwan, dan juga Pak Jero. Ya, Pak Jero ini semacam kendaraan yang lagi naik daun di tahun 2000-an, ya tahun 90-an. Namun sayang sekali saat ini sudah tidak lagi. Sehat Pak Ketua ya? Alhamdulillah. Saya ngobrol-ngobrol dengan Sek dulu. Ya. Udah rapi nggak? Mantap. Udah, mantap. Baik, kita lanjutkan. Oke, Bang Bil. Jadi saya mau tanya nih, kita baru selesai pilkada Kota Manado. Kira-kira catatan-catatan penting apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Manado terkait pada proses yang sedang berjalan ini, yang sudah selesai ini? Ya. Akhirnya pembahasan jadi serius gara-gara pilkada. Ya. Jadi gini kita punya pengalaman di pemilu 2019. Pilkada dalam evaluasi kita ya di Bawaslu, sebenarnya kalau kita belajar dari pemilu 2019, Bawaslu Manado termasuk punya kerja yang cukup efektif dan cukup memberikan warna terhadap pengawasan, ya kan? Nah di pilkada memang kendati kita punya strum agak kurang kuat, tapi ternyata juga ketika kita evaluasi ada hal-hal positif yang terjadi di pilkada. Misalnya soal setidaknya ya tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada-pilkada sebelumnya di Manado terkenal dengan selalu ada masalah. Kita punya masalah, tapi masalahnya tidak kemudian membuat penyelenggaranya bermasalah. Bawaslu dan KPU di pilkada-pilkada sebelumnya ada yang dipecat. Ketika dipecat kan berarti itu simbol bahwa ada masalah yang cukup krusial. Tapi memang orang harus evaluasi. Di pilkada 2020 kemarin juga ada hal-hal yang perlu dia minimal satu, penyelenggara kita di tingkat jajaran bawah juga harus dievaluasi soal pengetahuan, soal kerja-kerja teknis, kan gitu. Koordinasinya. Iya. Kemudian juga soal kepekaan peserta pilkada, partai-partai politik dan para calon juga soal bagaimana mampu berjalan sinergi dengan penyelenggara. Bahwa banyak pelanggaran ya pastilah. Tapi setidaknya ada nilai positif di pilkada 2020. Itu saya yang aku lihat. Saya ingin tanya ini pimpinan. Jadi saat ini kan pemerintah sedang merancang RUU
penggabungan antara undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu menjadi satu undang-undang yang direncanakan. Wacananya adalah pilkada dilaksanakan 2 tahap. Pemilihan dilaksanakan dalam 2 tahap, pemilihan lokal dan pemilihan umum, pemilihan nasional yang rencananya akan dilaksanakan di 2023 sampai dengan 2024, atau ada juga opsi lain sampai dengan 2027. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Bil apabila pilkada itu dilaksanakan di tahun yang sama 2024? Apakah kita cukup mampu untuk melaksanakan itu? Berkaca daripada pemilu 2019 yang begitu banyak korban, begitu banyak korban jiwa yang berjatuhan di seluruh Indonesia. Nah, kita bagaimana menurut pandangan Bang? Teman-teman aktivis kepemiluan banyak bahas soal itu ya. Banyak yang mengkritik, banyak yang menolak, banyak yang juga mendukung. Tentu beragam. Nah, semua agenda untuk membuat ajang pemilu itu dalam satu momen itu tentu mendapat catatan-catatan khusus. Walaupun setahu saya sih nampaknya tetap tidak akan berbarengan, ya kan, tetap tidak akan berbarengan. Tapi memang yang perlu dikaji hari ini adalah soal kita belajar dari pemilu 2019. Sedangkan di pemilu 2019 saja banyak masalah-masalah yang secara teknis bahkan membuat banyak jadi korban. Apalagi kemudian akan digabungkan antara pilkada dan pemilu, ya kan? Tapi bagi aku sih sebagai komisioner yang berada di tingkat jajaran kabupaten kota, kami sih apapun produk undang-undang kita siap. Kita siap jalan, kita siap gerak, kita siap melakukan tugas sesuai dengan amanah. Yang jelas kita nggak akan pernah berhenti. Soal itu sebenarnya pertanyaan ini paling cocok ditanyakan kepada mereka yang statusnya sebagai pengamat. Karena jujur secara etis kita kurang elok bicarain soal format-format demikian. Beda kalau saya sebagai pengamat, itu bisa saya bahas. Walaupun saya punya pendapat bahwa di mekanisme pemilu 2019 saja kita bermasalah dalam artian banyak korban, apalagi kalau kemudian akan disamakan gitu. Tapi kita harus apresiasi semua demi efisiensi, demi efektivitas, dan tentunya demi tegaknya demokrasi. Bawaslu tugasnya gitu aja sih, nggak penting tuh soal dia mau disamakan atau tidak. Nah, kita belajar sama teman-teman Netfeed, teman-teman Perludem, teman-teman KIP, ya kan, JPPR ya, aktivis-aktivis kepemiluan, aktivis-aktivis demokrasi, tentu pakar hukum tata negara juga. Mereka kita serahkan ke mereka soal bagaimana mereka akan merancang ini. Tapi kalau Bawaslu Manado siap apapun yang akan terjadi di pemilu 2024. Kalau saya masih di Bawaslu. Jadi Bang Bil, apa harapan Bang Bil untuk pemilu kada tahun 2024 yang direncanakan? Apa kira-kira yang pesan-pesan yang harus disampaikan? Ya, harapan yang paling utama adalah dia menjadi penyelenggaraan kepemiluan yang betul-betul sehat. Dan yang paling utama di sini adalah kita sebagai penyelenggaranya, baik KPU dan juga Bawaslu harus betul-betul punya taji yang kuat. Nah, itu tentu berkaitan dengan undang-undang juga, berkaitan dengan posisi kita di kewenangan yang besar. Yes. Nah, kemudian kesadaran publik tentang betapa proses demokrasi 5 tahunan ini jangan dianggap main-main. Ada uang di sana, ada nyawa di sana, ada harga diri di sana. Kalau kita cuma baku sedu istilahnya, ya akhirnya berantakan. Harapan saya itu, yang penting dia aman, damai, seperti pemilu dan pilkada hari ini. Sebenarnya kategorinya aman ketimbang pemilu dan pilkada sebelumnya. Ada bentrokan, ada perkelahian. Walaupun disulut pemilu pilkada kemarin ada bentrokan di beberapa daerah gara-gara semakin kemarin masyarakat semakin dewasa berdemokrasi. Ya, setidaknya itu kita belajar dari pilkada-pilkada yang ada gitu. Dan saya sih berharap yang paling utama adalah integritas penyelenggara itu jangan pernah berhenti. Aku pikir itu, ya. Oke, Pak Sek, sukses dari Old Cafe. Saya dengan Pak Sek jaga kesehatan semua. Ada Ketua KPU, perkenalkan. Ketua KPU Pak Yusuf Wawor. Sehat, Pak? Sehat. Sudah selesai pilkada, Pak? Ya, tolong dibayar kopi-kopi semua itu. Terima kasih. Saya Bang Bil. Assalamualaikum.